Suara benturan besi bersautan terdengar dari kejauhan. Suara-suara tersebut membentuk irama seiring dengan lalu lalang kendaraan bermotor. Sepertinya besi-besi tersebut dipukul sangat keras. Ketertarikan kami muncul begitu mendengar suara-suara yang memekakkan telinga orang-orang di sekitarnya. Padahal cuaca sangat panas. Tentunya pemukul besi tersebut adalah seorang pekerja keras sehingga tidak memperdulikan sang matahari yang tak henti-hentinya menyapa. Langkah kami terhenti melihat sebuah tempat kecil di pinggir jalan. Tempat ini hanya terbuat dari anyaman bambu dan sudah mulai rapuh. Benar saja, dari dekat kami melihat sebuah besi panas dan sedang dibentuk untuk dijadikan perkakas. Arang berserakan di mana-mana. Begitu juga serpian-serpian dari sebuah kayu sebagai pelengkap perkakas tersebut. Api membara muncul begitu blower dinyalakan. Seorang tua dipenuhi dengan otot di tangannya terlihat sangat serius mengerjakan pekerjaan. Kami pun mencoba menyapa di tengah keseriusannya. Permisi Pak. Permisi Pak, saya mau tanya kalau misalnya di sini bisa nggak ya benerin pisau saya nih rusak? Bisa, Mbak. Bisa ya Pak Bisa. ya? Oh, kira-kira bisa langsung jadi atau mesti ditunggu dulu Pak? Berapa hari Pak? Langsung bisa. Langsung bisa ya? Kalau gitu saya sambil nunggu ya Pak ya? Ya, ya. Nih, kenalan dulu Pak. Iya. Dengan Bapak siapa? Sutris. Bapak Sutri, saya dengan Angel Pak. Ya. Bapak kayak gini jadi apa nih Pak namanya Pak? Pandai besi ya besi, Pak ya? Ya. Udah berapa lama Bapak ngerjain Udah kayak gini perkiraan 20 Pak? tahun lah. Sudah 20 tahunan ya Pak ya? Iya. Tempatnya memang di sini ini Pak. Iya. Oh gitu. Terus kalau di sini tuh yang dibikin itu apa aja sih Pak? Sabit, Sabit. cangkul, Heeh. lalu calo. Calo itu apa Pak? Calo ya seperti gini, tapi yang awaknya nih besar, Mbak. Oh ininya lebih Ini besar. lebar ini juga lebar. Oh gitu. Kalau calo, kalau sabit ya seperti ini. Ini sabit. Iya. Terus sama kayak parang-parang gitu juga ya Pak ya? Iya, ya seperti ini barang. Oh ini parang, Iya. pisau, sabit, Iya. kayak gitu ya Pak. Cangkul. Cangkul Bapak di sini ngerjainnya sendiri atau Tiga. berdua? Orang tiga. Oh orang Sama tiga. saya. Oh sama anak. Iya. Berarti kayak nantinya nurun ke anak gitu ya Pak ya, Iya. usaha ini ya Pak ya. Nantinya ada. Oh gitu. Ya udah deh Pak, kalau gitu saya nunggu di belakang aja ya Pak ya, di situ Iya, ya Pak ya. Iya. Sambil ngeliatin nggak apa-apa ya Pak? Enggak apa-apa, Mbak. Pak Sutrisno, lelaki tua ini sehari-hari bekerja sebagai pandai besi. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Dulu, pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh karena mempunyai keinginan untuk membuat usaha sendiri. Pak Sutrisno berusaha belajar dengan melihat orang-orang pandai besi di lingkungannya. Setelah merasa mampu dan dengan modal yang dikumpulkannya sedikit demi sedikit, mulailah Pak Sutrisno menjalankan usaha sebagai pandai besi sampai sekarang. Namun, seiring dengan waktu, usaha tersebut tidak mengalami kemajuan yang berarti karena minimnya tenaga dan modal, juga penghasilan tak pasti. Mulai pagi hari, Pak Sutrisno berjalan menuju tempat bekerja. Setelah semua siap,
arang mulai dimasukkan ke dalam tungku. Satu besi diambil untuk dijadikan perkakas. Besi pertama mulai dilebur ke dalam api. Setelah panas, mulailah besi tersebut dipukul menggunakan palu agar mudah dibentuk. Karena pekerjaan terlalu berat, biasanya Pak Sutrisno dibantu anaknya. Dengan ketelatenan dan kesabaran, satu persatu proses membuat perkakas ini dilakukan. Dalam satu hari, Pak Sutrisno bisa membuat 3-4 perkakas terbuat dari besi. Dengan sabar, Pak Sutrisno memukul dan mengolah besi sesuai dengan bentuk dan keinginan dari pemesan. Sementara anaknya membantu membuat kelengkapan yang terbuat dari kayu. Membutuhkan waktu 1 jam untuk membuat sebuah perkakas. Terkadang, jika bentuk yang diinginkan tidak rumit, waktu yang diperlukan kurang dari 1 jam. Pekerjaan memukul besi ini dilakukan berulang-ulang tanpa henti sampai akhirnya bentuk yang diinginkan selesai. Perlahan-lahan besi yang dipukul mulai terbentuk, diwarnai dengan peluh menetes serta percikan-percikan api. Tidak mudah membuat sebuah besi menjadi bentuk yang diinginkan. Dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, kekuatan, serta ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatannya. Walaupun demikian, sampai saat ini belum ada pemesan yang kecewa dengan perkakas buatan Pak Sutrisno. Demi kebutuhan hidup, Pak Sutrisno mencoba bertahan dengan tenaganya. Cuaca panas tidak menjadi rintangan. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaannya. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulutnya. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Sutrisno tidak mempedulikan tubuh tuanya yang semakin hari semakin lemah, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat menikmati masa-masa tua. Karena keadaan memaksanya untuk bertahan, memaksanya untuk bekerja dan terus bekerja, memaksanya untuk terus tersenyum bersama besi-besi. Pelanggan yang dimiliki kebanyakan dari lingkungan sekitar tempatnya bekerja. Terkadang mereka datang untuk melihat-lihat atau sekedar bertanya tentang perkakas yang ada. Pak Sutrisno tidak merasa terganggu dengan kedatangan mereka. Bahkan jika ada yang bertanya mengenai proses pembuatannya, Pak Sutrisno tak segan-segan menjawab dan memberikan pembelajaran. Karena bahan-bahan yang digunakan untuk membuat perkakas dari besi tergolong mahal, membuat Pak Sutrisno hanya mendapat sedikit keuntungan. Belum lagi permintaan pasar tidak banyak, membuat Pak Sutrisno harus bertahan dengan kekuatannya bersama besi-besi. Bahkan dengan penghasilannya yang ada sekarang, Pak Sutrisno tidak mampu membiayai anaknya melanjutkan sekolah. Apa ini Mas? Bubut, Mbak. Oh, ini namanya dibubut kayunya. Ini yang buat gagangnya itu ya, pegangannya itu ya Mas ya. Gampang gak sih Mas bikin ngebubut kayak gini Mas? Ya agak susah, Mbak. Yang dilihat yang kita mau gitu ini yang mananya Mas? Yang
bagian mau dibentuk ini. Oh, yang bagian yang mau dibentuknya. Oh gitu. Ini bikin sendiri ya Mas ya, alat bubutnya ya Mas? Mbak, bikin sendiri. Oh wah, Mas, kalau saya bisa nggak kira-kira Mas? Boleh nyoba nggak Mas? Silakan Mbak. Nggak apa-apa ya Mas? Iya nggak apa-apa. Tapi diajarin ya Mas ya? Heeh. Terus gini Mbak, tangan Mbak taruh sini. Di sini? Gini Gini? loh Mbak, kayak aku tadi gitu loh. Gini loh, nah kalau pegang gini. Bisa nggak? Oh, misalnya yang ini. Jadi megangnya sebelah sini. begini. Heeh. Sini. Heeh. Gini Mas. Tuh. Nanti Mas. Ini harus ditekan Mbak, tekan Mbak. Ini ditekan. Nah, biar nggak itu tuh. Terus ini udah ditekan di kayunya. Sambil ini lah agak miring sini. Sini lah. Nah, Oh gini. heeh. Terus yang dipegangin besinya atau kayunya? Iya besinya ini. Besinya ini. Heeh. Gini. Heeh. Kok perasaan tadi Masnya lancar? Dulu ya Mbak. Gini ya Mas. Wah Mas, ternyata susah Mas. Kayaknya butuh waktu yang lama deh buat belajar ngebubut. Masnya berapa lama belajarnya? 15 hari itu rutin. Tiap 15 hari rutin. Berarti kalau saya mau bisa ngebubut berarti saya harus 15 hari kesini terus ya Mas ya. Ya udah deh Mas, kalau gitu saya nungguin aja deh di belakang. Iya, Daripada jadi rusak, maaf ya Mas ya. nggak apa-apa. Misi Pak. Ada sedikit keinginan dari Pak Sutrisno untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang pandai besi. Tetapi keinginan tersebut masih belum dapat dilakukan. Selain sulitnya mencari modal, tidak adanya keahlian lain, dan usianya yang semakin tua. Dengan menjadi pandai besi inilah dia bisa bertahan, menggunakan tenaganya dengan semangat bekerja, juga harapan-harapan untuk hari esok sebagai pandai besi. Udah mulai itu lulus SD. Langsung belajar. Ya bantuin kalau bapak libur, kerjain sendiri sama adik. Ya capek Mas, waktu tuh mukul pakai palu. Tuh mesti keringat tuh banyak keluarnya. Kalau bubut tuh susahnya kan itu Mas. Pasnya tuh pisaunya tuh pisau buat ngerok itu. Nah, cuma itu saja susahnya dari situ. Sore hari selesai melakukan pekerjaan, Pak Sutrisno membereskan dan membersihkan peralatan yang berserakan di sekitar lokasi. Memang, Pak Sutrisno selalu menjaga dan merawat peralatan pandai besinya agar tetap baik dan dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. Ya jadi kuli Mas awalnya, malah kuli saya dulu itu masih di tahun 76 itu mulai ikut ke pandai. Kalau sebenarnya ya susah Mas, tapi ya namanya kerjaan ya tetap kita jalankan gitu Mas. Ya kalau pandai besi yang saya kira nggak bisa saya tinggalkan Mas. Kalau tujuan saya kan dulu itu dari sedikit pun Mas bisa istilah Jawanya dadak ya Mas, bikin pisau satu buat
makan sudah bisa. Seperti inilah keadaan di mana Pak Sutrisno bekerja. Tempat kecil sederhana disewa sejak 2 tahun yang lalu. Tidak ada yang istimewa dari tempat tersebut. Dinding-dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Lantainya masih beralaskan tanah, sementara atap sudah banyak yang berlubang. Baginya tempat tersebut sudah terasa nyaman untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Ya nurusin usahanya bapak itu, dilanjutin sama adik itu. Ya kalau di sini tuh nggak mesti kan punya sendiri mas. Kadang jam 7 itu kalau bangunnya pagi kan kecapean mas. Kadang ya jam 8 itu mulai. Kalau istirahatnya nggak mesti mas, kadang sampai jam itu habis maghrib tuh masih kerja. Kadang ya habis asar itu sudah selesai. Pak Sutrisno, tadi terima kasih. Tadi kan udah benerin pisau saya nih ya Pak ya. Terus juga tadi saya udah sempet ganggu-ganggu kerjaannya Bapak sama putranya Bapak gitu. Ikut-ikut minta ajarin bubut segala macem itu tadi sama masnya. Mas terima kasih ya mas ya. Maaf kalau jadi ngerepotin nih Pak tadi Pak. Iya. Bapak, ini ada titipan dari pemirsa Dhamma TV. Bapak bisa diterima, Bapak. Iya. Ini. Terima kasih Pak ya. Iya, Pak. Ini ada titipan dari pemirsa Dhamma TV dan ini juga ada titipan juga, Pak. Tadi. Makasih. Semoga bermanfaat untuk Bapak, Masnya sekeluarga gitu ya, Pak ya. Iya, nah buat pemirsa Dhamma TV yang ingin menyalurkan bantuan Anda bisa mengirimkannya pada alamat yang tertera di bawah ini. May it be an evening star shines down upon you. Yang sabar, yang kuat ya Pak ya. Ya, Masnya terima kasih Mas. Iya, Mbak Tulan. iya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sekarang harus benar-benar pamit. Mari Pak, permisi. Iya. How far you are from home. May it be an evening star shines down upon you. Begitulah kisah Pak Sutrisno. Sebuah kisah dari lelaki tua dengan pekerjaan kasarnya sebagai pandai besi. Sebuah kisah yang diceritakan untuk kita agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Bisakah kita melakukan seperti apa yang dikerjakan Pak Sutrisno? Atau kita hanya bisa berharap dan berharap? Harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari Pak Sutrisno.